Ya, saudara, sedang viral dibicarakan, diberitakan juga terkait dengan peta politik di Pilgub Jakarta terbaru, sikap dari PKS Jawara di Pileg 2024 untuk di DKI Jakarta ini mengambil sebuah sikap yang signifikan begitu dengan langsung mengambil paket Anies Baswedan Sohibul Iman untuk di Pilgub Jakarta tanggal 27 November 2024. Kenapa semendadak ini, kenapa setiba-tiba ini? Kita coba tanyakan langsung ke Mas Muhammad Iqbal, jubir PKS. Mas Iqbal, apa kabar Mas? Kabar baik, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Iqbal sudah mau join. Jadi itu kalau saya lihat apa namanya urutannya ya Mas Iqbal, tanggal 23 Juni 2024 itu kan PKS dorong Sohibul Iman begitu sebagai Ya, cagup. Kemudian tanggal 25 PKS langsung cagupnya ganti Pak Anies Baswedan tapi masih ada nama Sohibul Iman tapi sebagai cawagup. ya. Kenapa setiba-tiba ini Mas? Ya, saya kira ini kan bagian dari pertanyaan publik ya, bahwa dibully juga kadang-kadang kita di media sosial. Kenapa PKS ini nggak punya tokoh ya? Kok nyalonin orang terus? Dan Hmm. memang dengan Pak Anies ini kan kita sudah banyak memberikan kesempatan ya, mulai dari sebagai calon gubernur di 2019, kemudian ketika kosong wakilnya, Pak Sandi jadi calon wakil presiden juga tidak dikasih ke PKS. Ketika 2024 kemarin juga PKS punya tokoh untuk calon presiden, tapi juga kami berikan ke Mas Anies. Jadi kami berpikir juga sebagai pemenang pemilu tentu saja kami punya harga diri lah ya, punya keinginan untuk mencalonkan wakil. Setelah nama Pak Sohibul Iman di launching, tentu saja memang sebenarnya sudah ada komunikasi-komunikasi dengan partai politik, termasuk dengan Pak Surya Paloh. Pak Presiden PKS bertemu dengan Pak Surya Paloh, dan akhirnya muncullah kesepakatan pasangan aman Anies Sohibul Iman. Jadi Jakarta aman insya Allah. Berarti sinyal positif yang dimaksud Presiden PKS dengan Nasdem itu bukan sebatas kerjasama saja, tapi juga sudah paket aman itu. Ya, itu paket aman yang sudah direstui Pak Surya Paloh, hasil komunikasi kami. Yang ini tentu saja apa namanya menjadi kesempatan dan momentum bagi kader PKS di Jakarta untuk bisa tampil. Karena sebenarnya memang PKS di Jakarta ini sudah pernah menang juga di tahun 2004. Ini adalah Hmm. kemenangan kedua kali kami. Dan memang waktu itu kami juga nggak punya kesempatan untuk maju. Kecuali memang dan hari ini adalah momentum yang penting bagi PKS ke depan. Dan kami meyakini dengan munculnya pimpinan atau senior kami ini, mantan Presiden PKS, tentu saja akan membuat semangat, gairah kader-kader dan pendukung PKS di Jakarta semakin berlipat ganda untuk memenangkan pasangan aman ini. Tapi kenapa harus turun jadi cawagup, Mas Iqbal? Kenapa tidak cagup? Kan 23 udah dicalonkan jadi cagup tuh. Ya karena memang kami ingin Mas Anies ini tetap menyala ya, karena beliau sebagai tokoh nasional, beliau harus memiliki panggung politik. Dan kami memahami ini. Untuk itu jalan tengahnya memang adalah kami bersedia mendukung dengan calonnya menjadi wakilnya dari PKS. Dan memang kami sejak awal mensyaratkan bagi Mas Anies ketika ingin didukung kembali oleh PKS, masuk bergabung sebagai kader atau ambil wakilnya dari kader PKS. Itu komunikasinya kapan tuh? Komunikasi yang baru saja Mas Iqbal sebut. Ya sudah sejak lama yang kami syaratkan ya, kurang lebih mungkin Hmm. sebulan yang lalu ya, untuk bisa Hmm. maju di Jakarta, kami mensyaratkan pilihannya dua, menjadi kader atau mengambil wakilnya dari kader PKS. Dan pada saat itu respon Pak Anies seperti apa? Ya beliau sedang mempertimbangkan banyak masukan ya, dan berkomunikasi juga dengan partai politik lain. Dan memang Hmm. kan partai politik lain juga nggak mau Mas Anies masuk PKS, nggak rela juga ya pastinya. Karena Hmm. apa namanya tentu saja mereka berpikir mungkin nanti akan susah lagi untuk mendapatkan dukungan dari partai lain ketika satu hari akan maju lagi. Nah, Mas Iqbal yang juga menjadi kebingungan publik termasuk saya mungkin salah satunya adalah ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Syahiku kemarin, sebetulnya pada tanggal 20 Juni 2024 di rapat tingkat pimpinan pusat PKS itu sudah disepakati tuh nama atau duet aman Anies dan Soebul Iman. Tapi kenapa di tanggal 23-nya harus nama Soebul Iman dulu jadi cagup, kemudian tanggal 25-nya baru duet aman ini, kenapa begitu, Mas?
Ya, karena ini kan sebelumnya belum ada komunikasi dengan partai-partai ya. Jadi ketika kita sudah berkomunikasi dengan Pak Surya Paloh, tentu saja akhirnya ada kesepakatan. Jadi memang Pak Soebul Iman ini dimunculkan dari keputusan pimpinan, dan ini juga kan memang membuat apa namanya, karena Pak Anies juga belum deklarasi kan, mengantisipasi lah kalau satu hari ada mungkin berbagai kendala ya, atau tidak berkenan maju, tentu saja kami punya cagup. Tapi kalau Mas Anies bersedia maju dan ada partai yang mengusung, karena kami hanya 18 kursi, untuk maju itu hanya perlu 22 kursi, kurang 4 kursi. Dan kalau saja menyiapkan segala kemungkinan skenario. Dan skenario pertama adalah apa namanya, ketika Pak Anies bisa maju, Pak Anies Soebul Iman, dan seandainya Pak Anies satu hari tidak berkenan maju atau tidak bisa maju karena sesuatu hal, ada Pak Soebul Iman sebagai calon gubernurnya. Nah, sejauh ini baru sama Nasdem saja yang sudah komunikasi dan ada sinyal positif ya, atau Ya, sudah dengan partai lain, Mas Iqbal? ya saya kira dengan Nasdem yang sudah clear ya. Tapi Hmm. nanti PKB kan sudah declare juga dari DPW-nya, tinggal nunggu Caimin pulang dari Mekah. Saya kira nanti akan koalisi perubahan, kami optimis lah koalisi perubahan tetap solid untuk bisa mengusung pasangan Jakarta Aman ini. Nah, tapi kalau dari PKB kita lihat sampai sekarang kan kemarin ya responsnya ketika diumumkan pasangan aman di Pilgub Jakarta ini, PKB meresponsnya PKS itu udah kayak punya golden ticket aja kan gitu kan. Karena memang kalau berdasarkan dialog kami juga beberapa waktu sebelumnya, Saiful Huda PKB bilang ada ketertarikan juga untuk menduetkan Anies dan juga Ida. Ini gimana nih? Ya, saya kira kan memang sebagai partai pemenang pemilu kami merasa juga punya kesempatan. Karena kursi paling banyak ketua DPRD dari PKS, saya kira dari segi politiknya kami punya bargaining yang cukup kuat. Ketua Hmm. DPRD itu kan juga bagian dari pemerintahan daerah yang punya kekuasaan, kewenangan yang tentu saja bisa menjadi sinergi dengan gubernur. Jadi ketika nanti wakilnya dari PKS, ini juga akan lebih mempermudah. Demikian ini kira-kira. Nah, sejauh oke, Mas Iqbal PKS optimistis bisa kerjasama dengan Nasdem dan juga PKB karena memang ada sejarah begitu ya di Pilpres kemarin. Ada coba melirik partai lain, Mas, di luar koalisi perubahan? Ya, saya kira komunikasi masih terbuka ya dengan berbagai pihak. Karena memang saat ini kan masih ada 2 bulan lebih ya untuk Hmm. pendaftaran di KPU kan 24 Agustus. Jadi semuanya masih dinamis, masih apa namanya, bisa banyak komunikasi dengan partai lain, dan kami juga merangkul ya, mencoba mengajak partai lain untuk sama-sama mendukung pasangan aman ini. Dan hari ini juga Ya, Mas Anies dari Eropa juga sudah memberikan statement menyambut baik usulan dan dukungan dari PKS ini. yang paling ditarget untuk bekerja sama di Pilgub Jakarta kira-kira partai mana, Mas Iqbal? Ya, sangat mungkin adalah PKB ya. Dan termasuk juga teman-teman PDIP ketika ingin bergabung, kami sangat mendukung sekali, sangat terbuka untuk mendapatkan dukungan untuk pasangan aman ini. Nah, soal pasangan aman ini kan sudah satu paket ya, meskipun belum sampai ada 24 jam ya Mas ya di publikasi ke Ya, publik. Eh, tapi sudah ditawarkan kemana saja nih paket aman ini? ya, karena ini belum ada timnya ya, artinya semuanya masih lebih-lebih antar pimpinan partai lah ya. Tapi Hmm. kami juga sangat terbuka bagi partai-partai ingin berkomunikasi untuk memenangkan pasangan aman ini. Karena memang lagi-lagi kami melihat sangat optimis ya, survei Mas Anies ini di Jakarta ini luar biasa. Karena beliau sudah pernah sebagai gubernur incumbent dan pernah jadi calon presiden, tentu saja tidak ada orang yang tidak mengenalnya. Dan di situ popularitasnya sudah puncak. Elektabilitas kinerjanya bagus, tingkat kepuasannya ketika beliau memimpin Jakarta itu sampai 80% juga. Jadi di situ mungkin partai-partai lain juga melihat bahwa memang untuk melawan Mas Anies ini mungkin perlu calon-calon yang lebih kuat. Hmm. Siapa itu kira-kira? Ya, nggak tahu, kita belum melihat, saat ini yang beredar hanya Pak Ridwan Kamil ya yang kuat saya kira. Mhm. Selebihnya kita belum lihat. Oke. Nah, kalau misalkan begini, Mas Iqbal, misalkan ada partai lain di luar Nasdem dan juga PKB yang mencoba bergabung begitu dengan koalisi perubahan di Pilkada Jakarta ini, meskipun dengan ada pertimbangan-pertimbangan tadi sudah Mas Iqbal sampaikan, berarti artinya sudah harga matikah bagi PKS kalau
mau gabung, ya ini pasangannya ya, Anies Sohibul Iman. Tidak ada pasangan lain. Ya, saya kira kalau dari kami, apa yang kami sampaikan, pimpinan kami sampaikan kemarin dalam pidatonya, bahwa memang kami mendeklarasikan pasangan Anies Sohibul Iman. Tentu saja ini yang Hmm. sudah akan kami usung, daftarkan ke Ya. KPU. Karena kalau Nasdem setuju, PKS setuju, sudah cukup. Adapun partai lain mau mendukung, ya kami juga terbuka. Tetapi kesepakatan kami dengan Nasdem bahwa memang Anies Sohibul Iman. Oke. Terakhir, Mas Iqbal, kemarin itu saya sempat dialog juga sama pengamat politik, Mas Adi Prayitno begitu ya. Berarti sangat dimungkinkan di Pilgub Jakarta ini, kalau memang ini pasangan aman ini goal, maka yang mungkin akan terjadi adalah berduel dengan pasangan yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju, which is ini adalah pemenang Pilpres kemarin di partai penguasa begitu ya. Sebutannya Mas Adi Prayitno. Gimana persiapan-persiapan untuk menghalau atau mengantisipasi hal ini? Saya kira pilkada ini berbeda sedikit dengan pilpres, ya. Khususnya walaupun dukungan dari partainya kuat, dukungan dari patron and kliennya kuat, tetapi kalau calonnya tidak diterima itu susah. Jadi memang saya kira yang terpenting itu adalah selain partai juga figur. Kalau figurnya itu diterima masyarakat Jakarta dan populer, saya kira memang bisa ada perlawanan lah, ada kekuatan yang kuat. Tapi kalau figurnya saja nggak mau, ogah-ogahan, takut gitu ya, takut kalah atau takut tidak diterima, ini tentu saja juga akan berat. Ya kami menunggu juga. Tapi kalau Pak Ridwan Kamil mau ke Jakarta, saya kira bagus juga agar masyarakat Jakarta juga bisa melihat bagaimana kualitas kepemimpinan antara dua tokoh ini. Karena saya kira beruntung bagi Jakarta kalau para kandidatnya orang-orang yang berkualitas. Karena mereka juga mendapatkan kesempatan untuk memajukan Jakarta. Berarti nggak gentar ya Mas ya, siapapun nanti figur yang diajukan oleh misalkan Koalisi Indonesia Maju di Pilgub Jakarta ini nggak gentar. Saya kira dalam politik kan bukan hanya soal kalah menang, ya. Bukan soal takut nggak takut, tetapi kita punya idealisme, kita punya nilai-nilai yang kita perjuangkan. Kalau kita berjuang dengan nilai kebenaran, kejujuran, dan untuk memajukan Jakarta, tidak ada yang harus ditakuti. Oke, baik Mas Muhammad Iqbal, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera PKS, terima kasih sudah Terima kasih, Mas Reno. bergabung dan juga berbagi informasi di kesempatan kali ini. Dan itu tadi saudara, perbincangan saya dengan Mas Iqbal, jubir PKS. Nah, saya mau tahu nih bagaimana pendapat saudara netizen, masyarakat khususnya mungkin yang berada di Jakarta terkait dengan duet Anies dan Sohibul Iman. Apakah menurut Anda ini potensial menang di Jakarta? Saya tunggu di komentar. Salam SCTV.